Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pembahasan khiyar, lanjutan dari pembahasan kepemilikan dalam Islam. Kalau kemarin kita bahas tentang jual beli, sekarang kita bahas masalah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar kalau dalam bahasa kita sehari-hari kita sering melakukan itu, yaitu adalah tawar-menawar. Khiyar itu tawar-menawar. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam kegiatan kita sehari-hari, khiyar itu adalah tawar-menawar. Khiyar adalah memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual atau pembeli, dari pihak penjual atau pembeli. Itu khiyar. Jadi memilih melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang, itu khiyar. Ada tiga macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majlis, yang kedua ada khiyar aibi, yang ketiga ada khiyar syarat. Khiyar majlis itu khiyar yang melangsungkan atau membatalkan akad jual belinya masih ada di dalam satu tempat ya. Jadi masih berada di tempat jual belinya gitu. Misalnya contoh, kita tawar-menawar sayuran, dan ketika kita menawar dan barangnya ada di pasar, maka kita tawar-menawar di pasar, maka ketika kita tidak jadi membelinya, maka posisi kita berada di pasar. Tidak bisa ketika kita tawar-menawar sayuran, kemudian kita pulang, habis itu kita balik lagi menanyakan sayuran yang tadi kita tawar, maka sudah terjual ya barangnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau khiyar majelis itu melangsungkan atau membatalkan akad masih berada di tempatnya. Jadi kalau jadi ataupun tidak jadi ya masih berada di pasar. Tidak bisa berlanjut gitu ke tempat, berpindah tempatnya, kemudian kita kembali lagi untuk menanyakan barang yang kita tawar. Kemudian ada yang namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu khiyar yang memilih melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas kemudian menjadikan waktu sebagai syarat jual beli ya, menjadikan waktu sebagai syarat jual beli. Jadi gini, contoh kita mau membeli barang, mobil, kemudian kita belum ada uangnya, baru DP. Kita bilang pada si penjual, nanti 3 hari berikutnya saya balik lagi, saya ambil barangnya. Oke, setelah 3 hari si pembeli tidak datang, maka barang itu boleh dijual. Tetapi kalau masih dalam waktu sebelum 3 hari, maka tidak boleh dijual. Itu khiyar syarat. Khiyar syarat itu batas minimal waktunya adalah 3 hari ya. Di khiyar syarat itu hanya 3 hari. Meneruskan kan waktunya 2 atau 3 hari. Jadi khiyar syarat itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian khiyar aibi. Khiyar aibi itu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barangnya. Jadi kalau kita beli sesuatu makanya diperiksa dulu. Ketika diperiksa, kalau barangnya bagus maka kita jadi jual belinya. Tapi kalau barangnya tidak bagus, kita kembalikan kepada pemiliknya, boleh ya. Dengan catatan ditunjukkan cacatnya pada barangnya ya gitu. Nih Mbak, ada yang kancingnya lepas, atau ada yang robek, atau sepatunya nggak muat gitu, atau ada yang sobek sepatunya, tinggal diberitahu saja dengan penjualnya ya. Itu khiyar aibi. Kemudian di dalam khiyar ini tadi, ketika barang yang sedang di khiyar itu tidak boleh, haram hukumnya orang lain untuk membeli atau menawar. Jadi nyerobot itu namanya, nggak boleh. Jadi kalau khiyar itu, kalau barang yang sedang di dalam khiyar itu tunggu sampai yang menawarnya itu selesai, yang mengkhiyarnya selesai. Kalau yang mengkhiyarnya sudah selesai, maka orang lain boleh mengkhiyar barang tersebut. Tapi kalau orang yang mengkhiyar pertama belum selesai khiyarnya, belum memutuskan jadi atau tidak membeli barang tersebut, maka yang orang lain tidak boleh membeli barang itu atau mengkhiyar barang itu. Jadi menunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai baru boleh
ya, ditawar atau baru boleh dibeli barang itu. Ya, ini khiyar. Khiyar bahasa kita adalah, sekali lagi saya tekankan, adalah tawar menawar. Bahasa kitanya tawar menawar. Ya. Kemudian di bidang pertanian itu ada namanya musakoh. Musakoh yaitu kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman atau pengelola atau penggarap atau untuk memelihara dan merawat kebun. Kerjasama antara pemilik kebun atau kerjasama pemilik kebun atau pemilik tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun. Ya, jadi pemilik kebun sama pengelola kebun. Ada misalnya kita punya kebun ya 1 hektar. Kemudian karena itu adanya di kampung, kita hidupnya di kota, di Jakarta, tidak bisa merawat sepenuhnya, maka diberikan kepada orang yang dipercayakan untuk merawat kebun tersebut. Nah, ini bagaimana kerjasama musako ini? Bolehkah? Boleh, kerjasama musako itu dibolehkan dengan catatan hukumnya mubah tuh. Dengan catatan harus di dalamnya ada rukunnya, rukun musako. Rukun musako yang pertama yaitu adalah si pemilik musako, si pemilik kebun, pemilik dengan penggarap kebun. Itu harus ada. Kemudian pekerjaannya dan ketentuan yang jelas, waktu, jenis dan sifatnya. Jadi Bapak nanti misalnya kata si pemilik kebun menggarap tanah saya, tolong tanami misalnya singkong, semuanya ditanami singkong, pokoknya tolong tanami semuanya dengan singkong. Kemudian nanti benihnya kalau singkong kata si pengelola saya saja, karena singkong murah bibitnya maka saya yang beli, itu kata si pengelola. Atau duitnya dari si pemilik, yang membeli adalah si pengelola, boleh seperti itu kalau musako. Atau boleh juga si pemilik yang membeli, boleh. Jadi kalau musako itu pekerjaannya saja yang dibagi, ya. Pekerjaan si pemilik punya tanamnya, punya kebunnya, si pengelola adalah bekerjanya, artinya menggarapnya, mengelolanya. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya bisa dibagi 1/2, bisa di 1/3, atau berapa saja berdasarkan kesepakatan keduanya. Kalau si pemiliknya yang membeli, biasanya si pemilik mendapat lebih banyak. Tapi kalau si pemilik bilang saya kasih setengahnya saja, oh itu namanya sudah kesepakatan, tidak usah banyak-banyak, saya misalnya 1/3 saja nggak boleh gitu ya. Atau maaf, misalnya saya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, yang sisa selebihnya buat kamu, itu boleh gitu ya. Jadi boleh 1/2, 1/3 atau berapa saja, yang penting sesuai dengan kesepakatan. Kemudian harus ada akad. Nah itu tadi, akad itu lebih baik tidak hanya sekedar perkataan, tapi harus ada tulisan. Kalau zaman sekarang harus ada pak tubuh, kalau kata bahasa Al-Qur'annya harus ada tulisannya. Kalau tidak ada di tulisannya nanti akan sulit kita membuktikan kalau perkataan kita atau perjanjian kita itu sebenarnya ada gitu. Jadi harus secara tulis ya. Itu musakoh. Jadi musakoh ini bebas, boleh bibitnya dari pemilik kebun, boleh dari pengelola, ini bebas. Lain halnya dengan mukhabaroh. Kalau mukhabaroh ini sudah pasti bibitnya yaitu dari yang punya tanah. Jadi kerjasamanya sama dengan pemilik lahan dan pengelola seperti musakoh, tapi bibitnya dari pemilik tanah. Nah, kalau bibitnya dari pemilik tanah maka namanya bukan musakoh, namanya mukhabaroh. Ya, biasanya kalau bibitnya dari pemilik tanah, biasanya bibit-bibit yang mahal seperti cengkeh, pala, vanila, dan pembagian hasilnya biasanya lebih besar ke si pemilik daripada si pengelola gitu. Ya, itu mukhabaroh. Ya, kalau misalnya si pemilik enggak, saya baginya nggak usah lebih besar, saya baginya sama saja 50-50, silakan, maka beralih kerjasama itu menjadi namanya musakoh. Ya, kalau mukhabaroh si pemilik yang dapat lebih besar. Nanti yang bayar zakat siapa? Karena pemilik yang mendapat yang lebih besar, maka yang bayar zakat adalah si pemilik, karena dia mendapat yang lebih besar si pemilik ini. Muzaro'ah itu kebalikan dari mukhabaroh. Kalau muzaro'ah itu adalah
yang punya bibit adalah si pengelola kalau muzaroah. Karena biasanya kerjasama muzaroah ini bibitnya itu biasanya yang murah, seperti yang tadi saya bilang palawija